Jika Anda tidak sengaja menyentuh gergaji meja, Anda mungkin mengira jari Anda akan terpotong. Namun, tidak selalu demikian. Anda lihat, beberapa gergaji modern kelas atas benar-benar mengetahui perbedaan antara kayu dan kulit Anda. Begitu jari Anda bersentuhan dengan gergaji khusus ini, ia segera mendeteksi konduktivitas listrik dari kulit Anda. Hal ini memicu respons mekanis langsung yang menghentikan bilah gergaji dalam waktu kurang dari 5 milidetik. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Mereka memasukkan granat ke dalam laras peluncur. Bubuk mesiu sebelumnya dituangkan ke dalam wadah penembakan, dan palu diamankan dengan batu api. Saat peletup ditarik, batu api mengenai baja, menciptakan percikan api. Percikan api ini menyalakan bubuk mesiu di dalam wadah, mengirimkan api melalui lubang sentuh ke dalam muatan utama. Pembakaran tersebut menyalakan bubuk di belakang granat, mendorongnya keluar dari laras. Saat granat terbang, sekering yang diatur waktunya terbakar, memungkinkannya meledak setelah mencapai sasaran. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Bila jari kaki Anda terantuk, saraf-saraf sensitif di bawah kulit langsung hancur akibat benturan. Pada saat yang sama, pembuluh darah kecil pecah, membanjiri jari kaki dengan darah. Hal ini menyebabkannya membengkak, dan saat terjadi, saraf-saraf semakin terjepit, menambah rasa sakit yang tajam dan berdenyut. Tanpa lemak atau otot untuk melindungi tulang jari kaki Anda, benturan langsung menjalar ke dalamnya, membuat rasa sakit semakin parah. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Sebuah lingkungan di air terjun Niagara mulai mencium bau aneh pada tahun 1970-an. Airnya mulai terasa aneh dan mereka mulai jatuh sakit. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa rumah mereka sebenarnya dibangun di atas tempat pembuangan limbah beracun. Anda lihat, beberapa dekade sebelumnya, sebelum lingkungan itu ada, lebih dari 20.000 ton bahan kimia berbahaya telah dikubur di sana oleh sebuah perusahaan kimia. Dan ketika daerah itu dikembangkan untuk perumahan, bahan kimia ini mulai meresap ke ruang bawah tanah, halaman belakang, dan pasokan air setempat. Bencana itu menyebabkan evakuasi besar-besaran, dan banyak keluarga menderita dampak kesehatan jangka panjang. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Sebuah kapal tiba-tiba ditabrak oleh seekor paus sperma besar pada tahun 1820. Paus itu menabraknya 2 kali, menyebabkan kerusakan parah pada lambung kapal, dan dalam beberapa jam kapal mulai tenggelam. Para awak kapal meninggalkan kapal, pergi dengan perahu-perahu kecil. Selama berbulan-bulan mereka terombang-ambing di lautan terbuka, berjuang melawan kelaparan, dehidrasi, dan paparan. Setelah berminggu-minggu sendirian, mereka terpaksa melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Akhirnya, setelah 90 hari terombang-ambing, hanya 8 dari 20 awak kapal yang diselamatkan. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Dia secara ilegal memasuki kokpit pesawat kosong dan terbang. Dia adalah seorang petugas penanganan bagasi untuk maskapai penerbangan tersebut dan tidak memiliki pelatihan pilot formal. Pengendali lalu lintas udara diberitahu bahwa pesawat itu dicuri dan menghubunginya melalui radio. Selama lebih dari 1 jam, dia melakukan aksi-aksi nekat, termasuk berguling-guling, sementara pengendali lalu lintas udara memohon padanya untuk mendarat dengan selamat. Akhirnya, dia menjatuhkan pesawat itu di sebuah pulau terpencil untuk menghindari melukai orang-orang yang tidak bersalah. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Jika seekor laba-laba radioaktif menggigit Anda mungkin berpikir akan mendapatkan kekuatan super seperti Spider-Man, tetapi sebaliknya Anda akan mulai merasa mual dan pusing, lalu Anda akan muntah karena radiasi tersebut merusak sel-sel Anda. Selanjutnya, Anda akan merasa sangat lelah, dan rambut Anda akan rontok. Tak lama kemudian, sistem kekebalan tubuh Anda akan melemah, membuat Anda rentan terhadap infeksi. Dan jika seekor laba-laba menggigit Anda lebih dari 1 kali, paparan radiasi yang ekstrim akan menyebabkan kegagalan organ dan pendarahan internal. Jadi, alih-alih melawan kejahatan, Anda sebenarnya hanya akan berjuang untuk hidup Anda. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Lantai rumah-rumah warga mulai runtuh, dan bahkan ada lubang pembuangan di jalan. Ketika pihak berwenang menyelidiki, mereka menemukan serangkaian terowongan bawah tanah. Itu karena seorang pria menjadi kecanduan menggali setelah membangun gudang anggur di bawah rumahnya. Selama 40 tahun berikutnya, ia menggali serangkaian terowongan yang memanjang ke segala arah. Ia akhirnya diusir dan dipindahkan ke apartemen lantai atas. Namun ketika ia meninggal 3 tahun kemudian,
mereka menemukan bahwa ia malah mulai menggali terowongan melalui dindingnya. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Tanduk rusa itu tersangkut di ikat pinggangnya dan berlari kencang, menyeret kaisar di belakangnya. Ia menghantam batu dan pohon, mematahkan tulang dan menderita luka dalam. Para pengawalnya berjuang untuk mengimbangi rusa jantan itu saat terus berlari di medan yang kasar. Setelah 16 mil, seorang pelayan berhasil menyusul dan memotong ikat pinggang itu dengan pisau. Akhirnya dibebaskan, kaisar menuduh pelayan itu mencoba membunuhnya dan memerintahkan eksekusinya. Namun, luka kaisar terlalu parah dan ia meninggal tak lama kemudian. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Seorang wanita yang sangat kaya, yang dikenal sangat pelit, tidak mau membayar dokter ketika putranya mengalami cedera pada kakinya. Alih-alih mencari bantuan profesional, ia menyamarkan putranya dengan pakaian usang dan membawanya ke klinik amal yang diperuntukkan bagi orang miskin. Namun, orang-orang mengetahui bahwa wanita itu sangat kaya, jadi mereka mengirim mereka pergi. Cedera anak laki-laki itu semakin parah, lama-kelamaan terinfeksi parah, dan akhirnya menyebabkan kakinya diamputasi. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Jika terjadi ledakan nuklir, Anda mungkin berpikir akan lebih baik bersembunyi di dalam lemari es untuk melindungi diri. Namun, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Lemari es dapat memberikan banyak perlindungan dari panas dan radiasi awal ledakan. Namun, jika Anda berada sejauh 5 mil di dekat ledakan, daya ledaknya akan terlalu kuat dan akan melemparkan Anda. Dan ada peluang 9,3% Anda akan selamat saat terjatuh. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Jika Anda mencoba menelan makanan yang sangat besar, tubuh Anda akan berusaha mengeluarkannya dengan cara batuk. Namun, jika makanan tersebut terlalu besar, tenggorokan Anda akan tersumbat total dan tidak ada udara yang dapat masuk. Tanpa oksigen, Anda dapat kehilangan kesadaran dalam hitungan menit. Namun, jika Anda menelan sesuatu seperti tutup pulpen, lubang tersebut akan memungkinkan udara untuk masuk. Bernapas tetap akan sulit, jadi mintalah seseorang melakukan manuver Heimlich hingga benda tersebut terdorong keluar. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Jika Anda terjebak di dalam lift, kebanyakan orang akan mencoba mencongkel pintu agar terbuka. Namun, ini bisa berbahaya karena lift mungkin akan mulai bergerak lagi saat Anda keluar. Dan jika Anda mencoba merangkak keluar dari palka langit-langit, Anda mungkin akan terjebak di mesin dan jatuh ke dalam terowongan. Sebaliknya, cukup tekan tombol darurat, duduk santai, jangan panik sambil menunggu pertolongan. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Sepasang suami istri memasuki lift dan menekan tombol untuk turun ke ruang bawah tanah, tanpa menyadari bahwa lift itu banjir. Ketika lift mencapai lantai bawah, air mengalir deras melalui poros lift, dengan cepat memenuhi kabin. Terjebak di dalam, pasangan itu mencoba memaksa pintu terbuka saat permukaan air naik dengan cepat di sekitar mereka. Meskipun sudah berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri. Banjir terus mengalir masuk, merendam lift dan membuat pasangan itu tidak punya jalan keluar. Terima kasih. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Bayi itu jatuh ke dalam pipa saluran pembuangan, tersangkut di tempat yang sempit, dan tim penyelamat menghabiskan waktu 2 jam untuk mengeluarkannya dengan hati-hati. Ketika mereka berhasil, mereka menyadari bahwa plasenta masih menempel, yang berarti bayi itu baru saja lahir. Awalnya mereka mengira bayi itu ditelantarkan, dan segera menemukan jaringan berdarah di apartemen seorang wanita. Namun, wanita itu menjelaskan bahwa dia sedang berada di toilet ketika tiba-tiba melahirkan, dan bayi itu jatuh begitu saja ke dalam pipa. Menarik sekali bukan? Mau tahu informasi menarik lainnya? Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang.